Nah, LIFO itu last in first out, ya kan? Kalau tadi FIFO first in first out, yang pertama kali masuk ke gudang, maka pertama kali dia dijual. Kalau yang LIFO itu, yang terakhir kali masuk ke gudang, maka yang pertama kali dia dijual. Nah, sistem yang membuat sebuah barang yang masuk pada urutan terakhir harus keluar pada urutan pertama. Nah, sebenarnya kalau metode LIFO ini sangat-sangat tidak menguntungkan ya, bisa jadi merugikan sama pengusaha. Kenapa? Karena barangnya akan terlalu lama di gudang, cenderung bisa rusak kan gitu kan, atau bisa busuk, atau mungkin bisa kadaluarsa kalau kita pakai LIFO. Karena yang pertama masuk itu belum tentu akan terjual dia. Kalau kita pakai metode LIFO, itu dia cuy. Nah, kita akan hitung aja. Kita akan bandingkan bagaimana menghitung FIFO dengan LIFO. Metode perpetual. Nah, soalnya sama cuy. Soalnya sama. Langsung aja kita eksekusi ya. Nah, LIFO perpetual. Nah, ini dia. Kalau perpetual dia berurut pengerjaannya sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Itu dia. Beda dengan periodik. Di akhir periode baru dihitung. Oke, langsung aja lihat. Ini datanya tadi. Nah, 1 April masukkan. Berarti dia masuk ke kolom persediaan 200 unit dengan harga 9.000. Maka totalnya 1.800.000. Tanggal 3 April dibeli lagi 300, maka masuk kolom pembelian 300 harga 10.000, maka 3 juta nilainya. Lalu pindahkanlah ini kemari cuy. Pindahkan. Udah selesai sampai tanggal 3. Kita masuk ke tanggal 5 April, dijual sebanyak 300 unit. Nah, kalau kita jual 300, kita pakai LIFO. Bedanya kalau tadi FIFO, kita akan ambil yang dari tanggal 1. Nah, kalau dia pakai LIFO, kita akan ambil dari tanggal 3. Artinya yang mana yang terakhir kali masuk. Nah, last in, terakhir masuk. Pertama keluar. Itu dia. Berarti langsung keluarkan semua 300 unitnya. Nah, 300 yang harga 10.000. 3 juta. Berarti habislah yang ini. Nah, habis. Sehingga persediaan kita akan tersisa yang tanggal 1 ya, sebanyak 200 dengan harga 9.000, 1.800.000. Udah selesai, karena kita pakai LIFO, last in. Yang terakhir masuk, pertama kali keluar. Kemudian tanggal 7 kita jual lagi 100 unit cuy. Maka, mau nggak mau ya kita akan keluarkan yang ini, yang 200 unit ini. Keluarkanlah dia sebanyak 100 unit. Nah, 100 harganya 9.000, maka di sini sebanyak 900.000. Berarti persediaan kita sampai tanggal 7 tersisa 100 unit dengan harga 9.000. Nah, mudah banget. Langsung kita lanjut ke tanggal 10 April cuy. Kita beli, masuk kolom pembelian 300 unit, harganya 11.000, maka 3.300.000. Nah, kita pindahkan kemari. Tapi sebelum kita pindahkan, turunkan dulu yang tadi, yang harganya 9.000 ini. Turunkan. Lalu masukkanlah yang harga 11.000 ini. Nah, dah. Lalu ke tanggal 11 April terjadi retur pembelian sebanyak 50 unit. Berarti yang diretur itu adalah yang pembelian tanggal 10 tadi. Kita beli 300, kemudian diretur 50, berarti 50. Nah, maka di sini nanti akan nilainya tinggal 250, tapi ini kita turunkan dulu yang harga 9.000, turunkan. Maka di sini tinggal 250 dengan harga 11.000 karena sudah diretur sebanyak 50 unit. Itu dia cuy. Lanjut ke tanggal 15 April, kita jual sebanyak 200 unit. Nah, kalau kita jual dia, maka kita akan ambil yang harga 11.000 cuy, karena kita pakai LIFO. Keluarkanlah ini sebanyak 200 unit. Nah, 200 harga 11.000. 2.200.000. Oke? Nah, berarti persediaan kita tinggal 100 dengan harga yang 9.000. Lalu di sini tinggal 50 dengan harga 11.000. Nah, itu dia. Kita lanjut ke tanggal 18 April, dibeli sebanyak 300 unit. Berarti kolom pembelian 300 harga 12.000, 3.600.000. Lalu kita pindahkan dia ke kolom persediaan. Sebelum kita pindahkan, turunkan lagi yang harga 9.000 dan harga 11.000 ini. Turunkan 100 harga 9.000, 50 harga 11.000, lalu masukkan yang 300 dengan harga 12.000, 3.600.000. Nah, berarti persediaan kita sebanyak 450 unit dengan harganya masing-masing, kan gitu dia.
Lalu masuk ke tanggal 23, kita jual sebanyak 400 unit. Nah, kalau kita jual, masuk ke kolom harga pokok penjualan, 400 kita jual, maka kita keluarkan yang terakhir kali masuk, berarti yang dari tanggal 18 tadi. Keluarkan ini semua, 300 unit ini. Keluarkan 300, harga 12.000. Maka yang harga 12.000 habis. Masih kurang 100 lagi. Berarti ambil dari yang harga 11.000. Nah, ambil semuanya 50 unit. Nah, masukkan kemari. Berarti yang harga 11.000 habis. Masih kurang 50 unit lagi. Berarti ambil dari harga 9.000. Nah, ambil 50 unit. 50 unit. Berarti 59.000, 450.000. Maka persediaan kita tersisalah 50 unit dengan harga 9.000 cuy. 450.000 totalnya. Wow, mudah banget kan? Nah, itu dia. Lalu kita lanjut ke tanggal 25. Nah, ada retur penjualan 50 unit. Kalau di retur yang mana kita kembalikan lagi? Dikembalikan yang ini harga 9.000. Nah, berarti retur penjualan yang harga 9.000. Sehingga persediaan kita di sini bertambah jadi 100 dengan harga 9.000. Maka 900.000. Maka persediaan akhirnya kalau dihitung dengan menggunakan LIFO itu sebanyak 100 unit dengan harga 9.000, yaitu 900.000 rupiah. Wow, mudah banget. Mari kita totalkan cuy. Total yang dibeli sebanyak 850, total yang dijual sebanyak 950 dengan harga pokok penjualan 10.250.000 rupiah. Nah, udah selesai. Ini pun sama nanti nilai HPP-nya, harga pokok penjualannya. Langsung aja kita hitung ya. Nah, oke, kita lanjut. Harga pokok penjualannya, rumusnya HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, ini tadi data LIFO-nya, LIFO perpetual. Akan sama nanti segini hasilnya. Persediaan awalnya 1.800.000, masukkan. Pembelian bersihnya 9.350.000 rupiah, masukkan ini. Nah, persediaan akhirnya 900.000. Nah, ini kita jumlahkan dulu barang tersedia untuk dijual namanya, ya kan? Ini baru kita kurangkan dengan persediaan akhir, maka dapatlah HPP-nya 10.250.000 rupiah. Wow, mudah banget. Oke, kita lanjut menghitung laba kotornya. Nah, laba kotor rumusnya adalah penjualan bersih dikurang HPP. Nah, ini sama dengan yang FIFO tadi karena soalnya sama. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan returnya. Tanggal 5 April, kemudian tanggal 7 April, kemudian tanggal 15 April, kita kalikan ya cuy. Kemudian tanggal 23 April, lalu kurangkan dengan tanggal 25 April karena dia retur penjualan. Sehingga dapatlah penjualan bersihnya sebesar 15.500.000. Nah, ya sudah, kurangkan dengan HPP-nya tadi. Maka dapatlah laba kotornya sebesar 5.250.000 rupiah. Wow, mudah banget. Langsung di-subscribe, di-share ke grup keluarga, oke? Kita akan lanjut dengan yang metode average. Metode average atau biaya rata-rata. Nah, metode average katanya membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, biar lebih paham, langsung aja kita eksekusi. Nah, ini studi kasusnya sama dengan FIFO tadi dan LIFO tadi, sama soalnya. Oke, cuman cara perhitungannya yang berbeda. Sekarang kita pakai yang average perpetual, coy. Nah, ini dia tabelnya. Ini datanya. Oke, ini perhatikan ya, ini agak sedikit berbeda. Kita mulai tanggal 1 April. Persediaannya persediaannya 200 unit dengan harga 9.000, 1.800.000. Lalu tanggal 3 April kita beli sebanyak 300 unit, harga 10.000, maka totalnya 3 juta rupiah. Nah, ini perhatikan, di sini agak sedikit berbeda. Kita jumlahkan di sini unitnya, 300 tambah 200 menjadi 500 unit. Dengan totalnya jumlahkan 3 juta tambah 1.800.000 menjadi 4.800.000 rupiah.
Lalu kita akan cari berapa nilai harga rata-rata per unitnya. Caranya adalah 4.800.000 dibagi dengan 500, yaitu sebesar 9.600. Nah, itu dia. Kita lanjut ke tanggal 5 biar lebih paham. Tanggal 5 April kita jual 300 unit. Nah, kalau kita jual 300, masuk kolom HPP ya, 300, maka kita akan pakai yang harga 9.600. Nah, masukkan kemari. Maka nilainya totalnya 2.880.000. Sehingga persediaan kita tinggal 200 dengan harga 9.600. Totalnya Rp1.920.000. Kita lanjut ke tanggal 7 April. Nah, tanggal 7 April kita jual 100 unit. 100 unit masuk kolom HPP, 100 harganya tetap sama 9.600, maka di sini 960.000. Maka persediaan kita tinggal 100 dengan harga 9.600. Totalnya Rp960.000. Gampang ya? Lalu tanggal 10 April kita beli 300, masuk kolom pembelian 300 unit dengan harga 15.000. Dengan harga 11.000, maaf ya, harganya 11.000. Dengan harga 11.000, maka totalnya 3.300.000. Nah, ini sama konsepnya atau caranya dengan yang tadi. Kita jumlahkan, tadi kan nilai persediaannya kan tersisa 100 tambah 300 jadi 400. Totalnya 3.300.000 tambah 960.000. Maka 4.260.000. Lalu ini kita bagikan. Sehingga dapatlah harga rata-rata per unitnya adalah Rp10.650. Lalu katanya tanggal 11 ada retur pembelian 50 unit. Berarti yang kita beli tanggal 10 di retur 50. Harganya 11.550.000. Caranya juga ini sama. Berarti 400 kurangkan ini menjadi 350. Kemudian 4.260.000 kurangkan dengan 550.000. Sehingga nilainya totalnya 3.710.000. Lalu kita cari harga rata-rata per unitnya. Bagikan ini. Sehingga dapatlah harga rata-rata per unitnya 10.600. Oke, mudah banget. Lalu kita lanjut ke tanggal 15 April cuy. Kita jual 200 unit. Maka ambil dari sini 200 unit. Harganya 10.600. Masukkan kemari. Totalnya Rp2.120.000. Sehingga nilai persediaan kita tersisa 150 dengan harga 10.600. Maka totalnya Rp1.590.000. Lalu tanggal 18 April kita beli 300 unit, masukkan 300, harganya 12.000, totalnya 3.600. Caranya masih sama. Untuk mencari harga rata-rata per unitnya, jumlahkan ini 300 tambahkan dengan 150 menjadi 450 unit. Totalnya tambahkan menjadi 3.600 tambah 1.590.000 menjadi Rp5.190.000. Lalu kita bagikan dengan 450, maka dapatlah harga rata-rata per unitnya 11.533,33333 nih ya, panjang tiganya. Jadi saya buat 3 saja. Nah, itulah dia harga rata-rata per unitnya. Lalu kalau tanggal 23 kita jual 400, maka kita keluarkan 400, ambil harga yang 11.533,333. Maka nilainya 4.613.320. Nah, itu dia. Maka tersisalah di sini 50 unit dengan harga 11.533,333. Maka nilainya Rp576.665. Itu dia. Lalu tanggal 25 ada retur penjualan cuy. Berarti di retur dikembalikan si pembeli kepada kita. Maka 50 unit dengan harga 11.000 ini tadi. Nah, sehingga bertambah lagi persediaan kita menjadi 100 dengan harga 11.533,3333. Maka nilai totalnya adalah Rp1.153.330. Nah, inilah nilai persediaan akhir kita. Kalau soalnya sama, tapi kita hitung dengan metode average yang perpetual.
Itu dia. Lalu kita totalkan, total pembeliannya sebanyak 850 unit dengan totalnya 9.350.000 rupiah. Penjualannya 950 dengan harga pokok penjualannya 9.996.655 rupiah. Oke, agak susah dibaca ya. Nah, itu dia. Tapi nanti di sini mungkin agak sedikit berbeda nilai HPP-nya. Kenapa? Karena tadi berkoma-koma di sini. Tapi nanti selisihnya nggak akan sampai 50 rupiah lah selisihnya. Tapi harusnya sama kalau kita pakai semua angka koma-komanya pakai kalkulator. Nilainya pasti sama, nilai HPP-nya. Oke, langsung aja kita hitung HPP-nya ya. Nah, harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih kurang persediaan barang dagang akhir. Persediaan awalnya 1,8 juta, masukkan dia. Kemudian pembelian bersihnya 9.350.000. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah barang tersedia untuk dijual. Sama nilainya ya, karena soalnya sama, baik FIFO, LIFO maupun average. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, 1.153.330 rupiah. Nah, maka hasilnya 9.996.670. Nah, beda kan? Tapi bedanya nggak sampai 50. Paling bedanya sekitar 15 rupiah. Karena tadi kenanya di koma-koma ini tadi. Tapi pasti hasilnya harusnya sama ini. Oke, lanjut kita menghitung laba kotor. Laba kotor rumusnya adalah penjualan bersih kurang HPP. Karena soalnya sama, maka nilai penjualnya pasti sama. Tanggal 5 April, tanggal 7 April, tanggal 15 April, tanggal 23 April, lalu kurangkan tanggal 25 April. Nilainya pasti sama, 15.500. Kurangkan dengan HPP-nya tadi. Maka dapatlah laba kotornya sebesar 5.503.330 rupiah. Itu dia. Jadi yang bisa dicari laba kotornya. Karena kalau menghitung laba bersihnya, kita harus hitung lagi dengan total-total bebannya. Oke, itu dia. Berarti sudah selesai. Sampai di sini dulu perhitungan persediaan barang dagang dengan metode FIFO, LIFO, average, metode perpetual. Oke, terima kasih. Di like, di komen, di share ke grup keluarga. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.